Berdiri. Kembali. Om Swastiastu. Oke deh, selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini kita akan mempelajari tentang APBN melindungi rakyat dan membangun negeri. Itu tema yang akan saya berikan di pagi ini. Kira-kira kalian sebagai siswa ada yang sudah tahu nggak apa itu APBN? Ya. Oke, satu orang saja perwakilan siapa yang tahu itu apa itu APBN? Silakan. Silakan turunkan tangan saja. Oke, baik, pengertian dari APBN silakan. Jadi APBN adalah anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Oke, terima kasih. Benar. APBN adalah kepanjangan dari apa? Anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Kalau kalian sudah mengetahui apa itu APBN, kira-kira ada yang tahu nggak apa fungsi dari APBN? Silakan. Kalian tahu nggak fungsinya? Silakan. Jadi fungsi APBN itu ada 6. Yang pertama fungsi pengawasan, yang kedua fungsi alokasi, yang ketiga fungsi distribusi, yang keempat fungsi stabilisasi, yang kelima fungsi otorisasi, dan yang keenam fungsi perencanaan. Nah, fungsi perencanaan ini biasanya digunakan untuk membeli alat pertahanan keamanan negara dan juga di dunia pendidikan. Oke, terima kasih adik, kalian sudah mengerti tentang apa itu APBN, kemudian APBN dimanfaatkan untuk apa. Tadi kamu menyinggung bahwa dana APBN digunakan untuk keperluan pendidikan. Apakah kalian pernah mendengar dana BOS? Pernah. Oke, saya beri satu orang. Oke adik, apa itu dana BOS? Bantuan operasional sekolah. Oke, dana BOS adalah bantuan operasional sekolah. Kira-kira dimanfaatkan untuk apa dana BOS tersebut? Oke, silakan adik. Jadi saya akan menjelaskan fungsi dari dana BOS. Yang pertama yaitu berfungsi untuk keperluan sekolah, yang kedua menjunjung kegiatan belajar mengajar, dan yang ketiga mengajarkan arti sarana dan prasarana. Terima kasih kamu sudah menjelaskan secara terperinci apa itu fungsi dana BOS. Supaya kalian ketahui juga bahwa secara tidak langsung negara sudah menyisihkan kurang lebih 20% anggaran untuk dunia pendidikan. Di dalam Undang-Undang Dasar terutama pasal 31 ayat 1 dan 2 sudah dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian pasal 2, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta menikmati yang namanya pendidikan. Ayat 1 dan 2 sudah dijelaskan bahwa pasal 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian pasal 2, setiap warga negara wajib ikut serta mendapatkan pendidikan dan negara wajib yang namanya membiayai. Nah, dari sana kalian akan berpikir bahwa pendidikan ini sudah secara terperinci oleh negara bahwa kalian sebagai warga negara akan mendapatkan tanggungan berupa di dunia pendidikan kurang lebih 20%. Kita mengetahui tentang apa itu dana BOS, kemudian alokasinya. Sekarang saya akan bentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Silakan kalian diskusikan. Pertanyaan saya nanti, jika kalian diberikan wewenang untuk mengelola dana BOS, apa yang ingin kalian belanjakan untuk keperluan sekolah dan pendidikan? Bisa? Bisa. Oke, saya persilakan mencari kelompoknya masing-masing. Silakan. Perwakilan dari kelompok kalian siapa yang mau ke depan untuk membacakan hasilnya? Yang lain gimana?
Oke, silakan adik untuk ke depan. Yang lain silakan dengarkan pendapat dari temannya. Fungsi dana BOS untuk sekolah yaitu dapat dipergunakan untuk membeli keperluan sekolah seperti membeli sarana dan prasarana sekolah yang sudah tidak layak dipergunakan serta untuk membeli alat-alat multimedia untuk menunjang kegiatan belajar mengajar bagi siswa yang tidak memiliki alat pembelajaran yang modern seperti laptop dan HP. Ini kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Oke, silakan deh. Kesimpulannya adalah kita dapat mengetahui apa itu APBN karena APBN dapat melindungi rakyat dan negeri serta digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dibuktikan dengan anggaran 20% untuk dunia pendidikan. Sudah ada perwakilan dari kelas ini yang menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Memang benar bahwa kalian sudah yang namanya merasakan dana APBN diberikan kepada kalian. Fungsi yang pertama tadi sudah jelaskan, digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah untuk kegiatan proses belajar mengajar, misalnya beli LCD, kemudian laptop, meja, dan kursi. Oke, kalau memang kalian sudah selesai berdiskusi, saya berikan waktu kalian untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan.